Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Amargi sampun dalu langsung kemawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustadz wal ustadzah, para kiai bunyai, wabil khusus guru-guru kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Din Mahesa, Ustadz Samsul dan Ustadz Abdul Khalik. Semoga beliaunya selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati owner dari Aula Harsi nggih menika Ukhti Manda beserta seluruh jajaran stafnya, dan juga Bunda Tridewi selaku Ketua Tim Silaturahim beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang semoga selalu sehat walafiat jasmani rohani, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang teristimewa panjenengan sedaya para sederek kula, ibu bapak, hadirin wal hadirat, para tamu undangan dari berbagai majelis, berbagai GC, atau panjenengan yang hadir atas nama pribadi. Semoga ikhlasnya penggalih jenengan ikut mendoakan almarhum Bapak Nuruddin bin Sudiro menjadi asbab diampuninya dosa-dosanya almarhum, dan juga dosa kita semua, diterimanya seluruh amal soleh, amal baik almarhum dan amal kita semua, dan semoga nantinya kelak Allah kembali mengumpulkan kita di jannahnya, di surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudariku yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa nafa'ana bi'ulumi, yang artinya setan sebenarnya di dalam kitab kalam Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya setan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Nah, itu yang paling diinginkan oleh setan dari kita. Sesuatu yang kita anggap baik,
padahal itu maksiat. Sesuatu yang kita anggap jadi pahala, padahal itu dosa. Nah, setan paling senang kalau kita melakukan hal tersebut. Setan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, sedangkan engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu setan telah berjaya memperdayakan engkau. Dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudipun, katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan orang yang sebenarnya mendapatkan kerugian di dalam usaha mereka, yaitu orang-orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Saudaraku yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa kita contohkan dengan orang-orang yang beribadah, tapi di dalam hatinya ibadahnya bukan karena Allah. Dia menganggap bahwa itu yang dilakukannya ibadah. Dia menganggap bahwa itu simpanan amal yang nanti dia ambil di akhirat. Ternyata itu adalah suatu kejahatan. Karena ibadahnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, itulah tujuan setan untuk menghancurkan manusia. Ketika itu setan sangat pandai mengajar. Ketika itu setan sangat pandai mengajarkan manusia akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Nah, setan membisikkan ke dalam hati kita, misalnya bagaimana hebatnya kedudukan ilmu di sisi Allah. Bagaimana mulianya orang yang menuntut ilmu, baik itu ulama ataupun santri. Dan ia setan mengajar manusia, membisikkan kepada manusia beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Setan membisikkan kepada kita umpamanya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Setan membisikkan dalam hati kita, kata setan nih, orang yang pergi menuntut ilmu itu dia berada di jalan sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi pulang pergi orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjuang fisabilillah. Nah, itu hadis Nabi benar. Hadisnya benar. Setan membisikkan kepada kita supaya kita gemar menuntut ilmu. Setan menyampaikan lagi hadis Nabi kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqal jannah.
Kata setan ini membisikkan. Orang yang berjalan satu jalan, yang dia menuntut pada jalan itu ilmu, Allah jalankan dia dengan jalan itu, jalan menuju surga. Nah, setan selalu membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan setan dengan sengaja melupakan kita daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man isdada ilmau wa lam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis semacam ini dilupakan setan dari kita. Karena hadis ini mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Hadis ini mendorong kita semakin takut kepada Allah sesuai dengan banyaknya ilmu yang telah kita terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, antara lain takut kepada Allah itu adalah hidayah. Cinta kepada Allah itu adalah hidayah. Tiap hari, tiap saat dia menuntut ilmu, tapi takutnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, tidak ada perubahan. Nah, ilmu yang dituntutnya itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang misalnya yang mengaji umpamanya 9 tahun. Dibandingkan dengan orang yang baru mengaji 1 tahun. Tapi takutnya kepada Allah sama. Berarti lebih hebat orang yang mengaji setahun itu. Nah, orang yang mengaji 9 tahun berani berbuat maksiat. Orang yang baru mengaji sebulan tidak berani melakukan maksiat. Nah, ini orang dekatnya kepada Allah lebih dekat orang yang baru mengaji 1 bulan tadi. Ilmu yang bertambah tiap hari tanpa diiringi dengan penambahan takut kepada Allah, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu hanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis ngatos ngeten iki, hadis-hadis seperti ini setan sengaja melupakannya dari kita. Dan setan juga melupakan kita daripada sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Artinya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang yang berilmu. Orang yang tahu halal haram tetapi dia tidak melaksanakan, dia tidak mengamalkan akan ilmunya, sehingga yang haram diambilnya, yang dibenci Allah dilakukannya. Nah, ini orang akan dapat bersangatan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis seperti ini pun juga setan berusaha agar kita lupa dengan hadis ini. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, mengajarkan kepada umatnya sebuah doa. Allahumma
inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu doa Nabi kita. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menambah ketakutan kita kepada Allah. Ilmu yang tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Yang kedua, Nabi kita berlindung wa qalbin la yahsya, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Kita ambil contoh umpamanya sholat. Sudah kita belajar sholat cara-caranya. Sudah kita belajar sholat bagaimana supaya khusyuk. Bagaimana sholat supaya bisa ingat kepada Allah. Tetap tidak bisa melaksanakan. Nah, Nabi kita berlindung wa qalbin la yahsya. Dan beliau berlindung kepada Allah dari hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang tidak diangkat, tidak diterima, Nabi kita berlindung juga kepada Allah. Beramal tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Dan syaitan juga melupakan kita daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usyri ya'bi bi aqwamin tuqradu sifahuhum bima qaridu minan nar fakultu man antum qalu kunna na'mul bil khairu wala na'ti wala nanha 'anil syarr wa na'ti. Artinya sabda Nabi kita, aku melalui pada malam aku diisyrokkan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api. Maka aku bertanya kepada mereka, siapakah kamu ini sebenarnya? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Menyuruh orang lain selalu takwa kepada Allah. Menyuruh orang lain selalu menjauhi yang diharamkan Allah. Menyuruh orang lain supaya berbuat ketaatan-ketaatan. Tetapi kami tidak melakukannya. Kami sendiri tidak melakukan apa yang kami perintahkan itu. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami malah mengerjakannya. Nah, syaitan melupakan kita hadis tersebut. Syaitan berusaha agar kita jangan sampai mendengar hadis-hadis seperti ini. Syaitan berusaha agar kita jangan membuka kitab, membuka buku yang isinya ada hadis-hadis seperti ini. Setan inginnya kita mendengar hadis-hadis yang kemuliaan menuntut ilmu, kemuliaan orang alim, kemuliaan jadi orang pelajar ilmu agama. Hadis-hadis seperti itu kita disuruh setan untuk membacanya, selalu mengingatnya. Tapi kalau hadis-hadis yang kedua ini, setan menyuruh kita jangan mendengar itu. Jangan mengingat itu. Apa tujuan setan seperti itu? Tujuan setan intinya adalah orang yang menuntut ilmu tadi supaya merasa dia mulia di sisi Allah, supaya dia merasa hebat di sisi Allah, tapi dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, maka sangat rendah hina kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah kita, wahai
saudaraku, dari tipu daya setan. Dan janganlah kita tunduk kepada tipuannya. Dan setan tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat untuk menggoda manusia. Untuk melakukan satu kejahatan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat. Di masjidkah, di pengajiankah, di manakah. Tetap setan berusaha agar menggoda kita. Agar menjatuhkan martabat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita tunduk pada tipuannya. Disebutkan oleh para ulama bagaimana usaha setan untuk menjebak kita. Dan ini hendaknya selalu kita ingat. Selalu kita ingat untuk menyanggahnya. Untuk menyanggah setiap godaan setan yang setiap saat bisa masuk ke dalam hati kita. Langkah pertama yang dilakukan oleh setan itu adalah membisikkan kepada manusia. Apa kata setan kepada manusia? Ukfur. 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 Kafirlah kamu kepada Allah. Kafirlah kamu kepada Allah. Ini usaha setan. Agar tidak ada orang yang menyembah Allah. Setan datang kepada kita. Ukfur. Kafirlah kamu. Atau setan berkata, lakukanlah dosa. Berbuatlah dosa. Nah, kita harus menyanggah itu. Kalau ada bisikan-bisikan dari setan menyuruh kita untuk kafir kepada Allah, harus kita sanggah. Wa mali a'udzu billahilladzi wa mali a'budul ladzi fatarani. Wa mali a'budul ladzi fatarani. Untuk apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Buat apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku mesti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menyanggah bisikan setan, ukfur tadi, kafirlah kamu. Nah, setan tidak mempan menyuruh kafir. Karena kita kuat iman. Akhirnya apa? Lakukan maksiat. Dalam hati kita ada bisikan, ada maksiat, lakukan. Lakukan itu maksiat. Lakukan itu maksiat. Nah, harus kita sanggah. Harus kita jawab dengan firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk melanggar hukum Allah. Itu jawabannya. Nah, kadang-kadang di hadapan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah. Yang menggiurkan nafsu. Yang menggiurkan syahwat. Tapi dilarang oleh Allah. Nah, setan membisiki dalam hati kita. Lakukan yang dilarang Allah itu. Lakukan. Nah, kadang-kadang bisikannya bertambah. Nanti kamu tobat kepada Allah setelah melakukan maksiat itu. Allah kan maha pengampun. Allah maha penerima tobat. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, kita jawab. Kita sanggah. Aku maksiat kepada Allah berarti aku menggunakan nikmat Allah. Berarti aku menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadaku untuk menentang Allah. Kalau menggunakan duit ini untuk beli yang haram, berarti aku menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang menentang Allah. Alangkah jahatnya aku kepada Allah. Alangkah buruknya aku di sisi Allah. Alangkah hinanya aku di sisi Allah. Kalau menggunakan pemberian Allah untuk menentang Allah. Nah, jadi itu langkah-langkah kita untuk menghadapi bisikan setan.
Nah, kalau kita sudah bisa mengatasi bisikan setan agar kafir, kita tidak kafir. Kita bisa mengatasi bujukan setan. Lakukan maksiat, kita bisa mengatasi. Kalau aku berbuat maksiat, berarti aku menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang demikian. Nah, setan membisikkan kepada kita. Kata setan apa? La ta'mal. La ta'mal. Jangan beribadah kamu. Jangan beramal. Kamu jangan sholat. Kamu jangan puasa. Kamu jangan menutup aurat. Kamu jangan bayar zakat. Kamu jangan berzikir. Kamu jangan bersedekah. Nah, kalau setan sudah membujuk kita dengan yang demikian, kita mesti menjawabnya. Kita mesti menyanggahnya. Sanggahannya sama dengan yang pertama tadi. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Aku diberinya kesehatan, aku diberinya kekuatan, diberinya kemampuan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau aku tidak beribadah, buat apa aku diciptakan? Jadi aku mesti beribadah, mesti sholat, mesti sedekah, mesti bayar zakat, mesti menutup aurat, mesti berzikir, mesti bersolawat, mesti berdakwah. Karena untuk itulah aku dicipta oleh Allah. Nah, setan akan kalah kalau kita hujah, kalau kita sanggah, kalau kita lawan dengan ilmu. Kalau kita lawan dengan ilmu, setan akan kalah. Tapi ternyata setan tidak berhenti sampai di situ. Setan berusaha lagi. Apa kata setan? I'mal wadan au ba'da wad. Kalau kamu hendak beramal juga, kata setan, besok saja beramalnya. Atau besoknya lagi, lusa. Waktu kan masih ada. Setan membujuk kita. Besok saja kamu mulai tobat. Atau nanti bulan Ramadan. Bagus itu tobat bulan Ramadan. Jangan bulan ini masih lama lagi bulan puasanya. Nanti Ramadan lah bulan penuh rahmat. Bulan yang bagus. Bulan penuh ampunan. Nanti aja tobatnya pada bulan Ramadan. Itu bagus itu tobat dalam bulan Ramadan. Bulan ini dihemat aja tenagamu. Jangan beramal. Nanti aja buat bulan Ramadan. Nah, itu salah satu dari tipu daya setan. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Kita hendak memperbaiki diri. Hendak berbenah. Hendak tobat. Nanti ajalah masih ada waktu. Nanti aja Jumat bagus itu. Hari baik itu mulainya. Oh, nanti hari yang bagus ini mulainya. Itu bujukan dari setan agar kita menunda amal ibadah. Nah, bila hal macam ini setan menggoda kita, setan membisiki kita, setan membujuk kita seperti ini, kita mesti jawab dengan pertanyaan kepada setan. Apakah engkau tahu umurku, Tan? Engkau tahu umurku kapan aku mati, setan? Kalau nanti malam aku mati bagaimana? Tidak sempat aku beribadah kalau nunggu besok. Sedangkan yang tahu umur seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak ada yang tahu. Kalau aku menuruti kamu, kalau aku menuruti setan, besok saja aku mulai tobat, besok mulai memperbaiki diri. Kalau malam ini aku mati, bagaimana nasibku nanti di akhirat? Setan pun tidak akan bisa menjawab itu. Setan pun tidak tahu kapan kita mati. Kalau aku mati malam ini bagaimana? Kalau tobat aja nunggu besok, kalau matinya malam ini bagaimana? Nah, bila sudah demikian halnya kita bisa mengalahkan setan sampai di situ, kita disuruhnya menunda-nunda. Kita disuruh menunda, tetap kita tidak mau juga, setan akan langsung mengambil langkah yang keempat.
Ajil, segera kata setan. Segera kamu tobat. Segera kamu sholat. Segera kamu sedekah. Segera kamu bertobat. Segera lakukan semuanya. Nah, kalau kita memakai yang kata setan segera ini, akhirnya jadi terburu-buru. Berwuduknya terburu-buru, tidak karuan lagi. Sholatnya jadi terburu-buru, yang penting banyak rokaatnya. Bersedekah tanpa perhitungan lagi, mana yang wajib, mana yang sunat, tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena kata setan, segera kamu lakukan. Kamu malam ini bisa mati. Nah, lalu semuanya jadi terburu-buru. Padahal mestinya kita hendak bersedekah, berpikir dahulu. Berpikir bukan berpikir sayang kalau duit disedekahkan, tidak. Berpikir kemana yang paling afdal menggunakan, menyalurkan sedekah ini. Karena ada keluarga yang miskin, ada tetangga yang miskin, ada kenalan yang miskin, ada habaib yang miskin, ada yatim yang miskin, ada. Nah, kemana dulu yang paling baik menggunakan sedekah ini? Berpikir itu. Kalau kita menuruti setan, segera, ajil, ambil duit segera. Nah, akhirnya sedekah kita tidak tentu arahnya kemana jatuhnya. Sholat kita terburu-buru, tertinggal tumak ninahnya, makhraj hurufnya tertukar, sifat-sifat hurufnya hilang semua, tajwidnya tidak dipakai lagi, jadi tidak sah sholatnya. Nah, sholat kita jadi tidak sah, berarti tidak ada nilai pahala di sisi Allah, sedangkan kita merasa sholat ini yang paling disukai setan. Kita merasa sholat, kita merasa melakukan kebaikan, ternyata di sisi Allah tidak ada nilainya. Ini yang paling setan suka. Setan paling berbahagia, setan paling senang kalau kita merasa berbuat kebaikan tapi nol di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan minus jadi dosa. Nah, kalau sudah setan menyuruh kita terburu-buru macam tadi, kita mesti menjawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai setan, at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan-lahan tapi pasti itu adalah dari Allah. Terburu-buru itu dari setan, dari kamu. Nah, jadi aku tetap beribadah saat ini, tapi aku perlahan-lahan saja. Tidak terburu-buru. Aku fikirkan dahulu bagaimana wudukku supaya bagus. Wudukku supaya menjalankan yang sunat-sunatnya. Meninggalkan yang makruhnya. Sedekahku supaya benar-benar tepat sasarannya. Yang lebih afdal di sisi Allah. Kalau aku terburu-buru, itu dari syaitan bukan dari Allah. Nah, at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan. Nah, apakah kata setan setelah kita jawab dengan itu? Oh iya, memang benar kamu. Kamu memang benar. Beribadah itu harus perlahan-lahan. Baik-baik dalam membaca ayat itu tartil. Seayat demi seayat. Berwudu pelan-pelan baik-baik. Kata setan. Supaya terlaksana semua yang sunat-sunatnya. Yang makruh-makruhnya tinggalkan. Bagus itu. Kata setan. Bersedekah pilih dulu orangnya yang patut disodakoi. Bagus itu, kata setan. Kalau kamu sudah bagus dalam beribadah, kata setan, kamu nanti akan dikatakan orang bahwa engkau adalah orang yang ahli ibadah. Nanti orang sekampung mengatakan bahwa engkau ini orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sholat itu benar-benar bagus, perlahan-lahan engkau akan dikatakan orang bahwa engkau sholatnya sangat khusyuk. Nah, setan membujuk kita apa ini maksudnya? Supaya kita riya. Supaya kita riya. Padahal bagus sudah kita asalnya. Hendak perlahan-lahan sholatnya. Perlahan
perlahan-lahan berwudunya, perlahan-lahan baca Qur'annya, perlahan-lahan berzikirnya. Bagus sudah. Datang lagi setan. Kalau kamu macam itu, orang sekampung akan mengatakan bahwa kamu itu alim banget. Kamu itu khusyuk banget. Orang sekampung akan memuji kamu bahwa kamu itu ahli ibadah. Bila hati kita mengiyakan itu, gugur semua ibadah kita. Bila hati kita mengiyakan bisikan setan itu, ibadah yang kita kerjakan perlahan-lahan tadi jadi sia-sia. Kenapa? Berarti kita perlahannya itu karena pujian makhluk, karena pujian manusia. Nah, bila macam itu setan datang membisiki kita, kita mesti menjawab. Aku kalau beribadah berbaik-baik tapi supaya dipuji orang, aku bukan malah dapat pahala setan. Malah dapat siksa yang ia nanti di akhirat. Buat apa aku beribadah, duit keluar, bersedekah, pahalanya tidak ada, siksa dapatlah. Kalau aku bersedekah mengharapkan pujian orang, jadi aku bersedekah ini wahai setan, aku murni karena Allah. Bukan karena mengharapkan pujian orang. Aku perlahan-lahan, aku berpikir panjang supaya Allah suka, supaya Allah ridho. Bukan supaya manusia senang, bukan supaya manusia memuji, bukan. Maka mesti kita jawab macam itu supaya selamat ibadah kita dari riya. Nah, setan apakah berhenti sampai di situ? Tidak, setan masih membisiki kita, masih. Apa kata setan? Oh iya benar itu, memang kau benar. Nah, sekarang kata setan, kamu telah sadar. Aku beritahu kamu ya. Kamu sekarang adalah orang yang mukhlis. Kamu sekarang telah benar-benar ikhlas dalam beribadah. Sekarang kamu sudah ikhlas karena sudah tidak mengharapkan pujian makhluk. Tidak mengharapkan balasan makhluk. Tapi hanya mengharapkan Allah, ridho Allah, balasan Allah. Engkau sudah menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Bila kita merasa, iya benar, berarti kita tidak ikhlas. Man qala ana mukhlis fahuwa murai. Barang siapa yang berkata aku ikhlas, dialah orang yang riya. Nah, kalau setan membisik kepada kita, engkau sudah tergolong orang yang ikhlas. Bagus ibadahmu hanya karena Allah. Ibadah engkau sudah bagus banget. Apa yang harus kita jawab? Bahwa aku bisa beribadah sedemikian rupa itu adalah semata-mata anugerah dari Allah. Bukan karena ilmuku, bukan karena kekuatanku, bukan karena apa-apa dariku, bukan. Semata-mata aku bisa beribadah itu karena Allah. Adalah dari Allah semuanya. Aku tidak bisa apa-apa. Supaya terhindar kita dari ujub. Nah, terhindar dari ujub. Kalau kita ingat keistimewaan kita, kita ingat kebaikan yang ada pada diri kita, tapi kita lupa bahwa itu anugerah Allah, namanya ujub. Ujub ini menggugurkan nilai amal juga, menggugurkan nilai pahala. Jadi wahai setan, aku bisa beramal mengharap ridho Allah. Aku bisa beramal mengharapkan pahala dari Allah. Itu semata-mata taufik Allah, pertolongan Allah kepadaku. Hidayah Allah bukan dari ilmuku, bukan dari itu iniku, bukan. Semua dari Allah. Apakah setan berhenti sampai di situ? Setan masih menggoda terus. Tidak menyerah sampai di situ, tidak. Oh, kalau macam itu, kata setan, engkau memang benar-benar luar biasa. Engkau benar-benar luar biasa. Innaka minal muttaqin, kata setan.
engkau memang benar-benar orang yang takwa kepada Allah. Engkau benar-benar orang yang dekat dengan Allah. Engkau benar-benar wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengakui, merasa, oh berarti aku wali. Nah itu bukan wali namanya. Bila kita merasa, oh iya aku takwa. Tidak takwa lagi kita. Setan membisikkan kepada kita, kalau engkau macam itu hebatnya engkau. Orang takwa kepada Allah. Benar-benar orang yang takwa, kata setan. Nah, kalau setan mengatakan kepada kita bahwa kita orang yang takwa, apa yang harus kita jawab? Wahai setan, wallahu a'lamu bimanittaqo. Wallahu a'lamu bimanittaqo. Allah yang tahu orang yang takwa itu, bukan kamu setan. Al-Quran sudah mengatakan, fatuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqo. Jangan engkau merasa bersih diri. Yang tahu bersih tidaknya itu, takwa tidaknya itu hanya Allah. Bukan aku yang tahu kalau aku ini takwa atau tidak. Bukan juga kamu setan yang tahu. Bukan. Yang tahu aku ini takwa atau tidak itu hanya Allah. Kalau kamu mengatakan aku ini orang takwa, aku tidak mau pakai penilaianmu. Karena kamu ini bukan Allah Ta'ala. Nah, bisikan-bisikan itu pasti ada dalam hati kita. Pasti ada. Ini dari setan untuk menggugurkan martabat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tolak pula itu, sudah bisikan setan yang itu. Apakah setan berhenti? Wah, kamu ini memang manusia luar biasa. Kalau kamu macam itu, aku yakin engkau ini min ahlil jannah. Engkau kalau mati pasti ke surga nanti. Engkau mati pasti ke surga, kata setan. Riaknya tidak ada. Ujubnya tidak ada. Semuanya clear, bersih. Aku yakin, kata setan, bahwa kamu ini adalah ahlul jannah. Engkau pasti kalau mati masuk surga. Nah, bila mana kita meyakini, mengakui apa yang dibisikkan setan bahwa kita ini ahli surga, berarti kita namanya al-amnu min makrillah. Kita namanya sudah merasa aman dari makar Allah, merasa aman daripada terperdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa besar. Dosa besar. Nah, kalau kita dibisiki oleh setan bahwa kita ini ahli jannah, bahwa kita ini ahli surga, harus kita jawab, setan. Orang-orang yang ahli surga itu, orang-orang yang ketika di dalam rahim ibunya ditetapkan Allah sebagai sa'id. Orang-orang yang bakal menghuni surga itu orang-orang yang man sabaqat lahul husna. Artinya orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah bahwa dia ini ahli surga. Mulai di lauhil mahfudz sampai di rahim ibu. Itu malaikat membawa menulis untuk janin di dalam rahim ibu. Umurnya sekian, rizkinya sekian, ahli taat atau maksiat, ahli surga atau ahli neraka. Nah, yang tahu ketika di rahim itu siapa? Kamu tahukah setan? Tidak tahu. Jadi Allah menakdirkan aku ini ahli surga atau tidak? Tidak tahu aku. Jadi sampai sekarang aku bagaimanapun beribadah kepada Allah. Walaupun aku mengharap surga. Tapi aku tetap takut. Kalau aku tidak dimasukkan ke surga. Tidak ada jaminan bahwa aku ini ahli surga. Nah, sampai di situ baru setan berhenti menggoda kita. Setan berhenti. Kalau sudah sampai demikian kita mempunyai ilmu untuk menyanggah, untuk menjawab godaan-godaan bisikan-bisikan setan tadi, baru kita jadi orang yang selamat dalam satu masalah itu.
dalam satu masalah itu. Misalnya dalam sholat. Kita bisa menjawab sampai seperti itu. Selamat sholat kita. Belum lagi sodako kita. Belum lagi menuntut ilmu kita. Orang menuntut ilmu pun digoda setan. Engkau baik menuntut ilmu. Engkau mulia di sisi Allah menuntut ilmu. Engkau nanti nyaman hidup karena menuntut ilmu. Dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Duit berdatangan kepada engkau. Engkau diangkat orang jadi ini, jadi itu. Kalau engkau punya ilmu. Itu bisikan dari setan. Nah, setan sangat pandai. Setan sangat pandai menjebak kita. Jangankan kita. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah. Nabi Adam terjebak dengan setan. Kenapa? Karena Nabi Adam ini percaya dengan setan dulu itu. Apa kata setan kepada Nabi Adam? Engkau makan aja buah khuldi itu. Allah melarang engkau makan buah khuldi itu. Kata setan. Supaya engkau tidak kekal di dalam surga. Karena kalau engkau makan buah khuldi itu, engkau bakal kekal di surga. Demi Allah, kata setan. Aku menasehati engkau ini beneran. Apa sih untungnya kalau aku bohong kepadamu? Nah, Nabi Adam pun tergoda. Karena waktu itu, Adam tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia-manusia seperti kita. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah, pasti kita akan gugur. Tidak sampai ke 8 hal tadi. Paling-paling baru nomor 2 kita sudah gugur. Setan sangat pandai menjebak kita. Dengan menyetujui kita mencari ilmu, setan mendorong kita mati-matian untuk menuntut ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya kita dengan membelokkan niat kita. Nah, dengan niat, setan menghancurkan kita dengan niat. Tadi dijelaskan oleh pengarang Imam Al-Ghazali, setan sengaja membuat kita lupa hadis-hadis, ayat-ayat ancaman bagi orang yang menuntut ilmu. Bukan karena Allah. Bagaimana ancaman orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya kita dengan membelokkan niat kita. Maka celaka bagi si jahil. Sekali celaka. Karena ia tidak mau belajar. Dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, jadi pengertian mengamalkan ilmunya orang alim ini itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang orang alim yang macam apa aja alimnya tidak akan bisa mengamalkan seluruh ilmu itu pasti sudah. Kenapa? Kan dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sepanjang hari, sepanjang malam, sangat beruntung. Bisakah kita mengamalkan itu 24 jam zikrullah? Tidak bisa. Jadi maksud yang utama daripada mengamalkan ilmu itu adalah yang pertama dahulu bahwa seorang yang dapat ilmu, seorang yang berilmu itu dia bisa menjauhi yang diharamkan Allah dan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang utama. Contohnya, dia mengetahui hukum riba itu haram. Dia mengetahui hukumnya zina haram. Dia mengetahui hukumnya bersumpah palsu haram. Bahkan dia mengajarkannya zina haram, riba haram, sumpah palsu haram. Mengaku diri baik adalah haram. Tapi nyatanya ia sendiri melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud utama dengan tidak mengamalkan ilmu itu. Memang semua orang tidak akan bisa mengamalkan semua ilmu. Makin banyak kitab, makin banyak ilmu yang diketahuinya. Cuma ada poin-poin tertentu yang dimana harus mesti diamalkan ilmu itu. Nah, yang tadi yang pertama, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama. Nah,
Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah orang-orang yang bukan hanya mampu menjauhi yang diharamkan Allah, tapi dia juga mampu menjauhi hal-hal yang diperselisihkan ulama tentang haram atau tidak haramnya. Itu yang nomor 2. Kan ada nih misalnya perbedaan pendapat ulama. Pendapat ulama yang ini mengatakan haram, yang ini tidak. Yang satu mengatakan ini boleh, yang lain tidak. Nah, ia bisa mengamalkan itu, mengambil yang terbaik, yang paling berhati-hati. Nah, yang ketiga, ia bisa mengamalkan ilmunya sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah. Dia bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yang disunat muakkadkan oleh agama. Tingkatan yang tertinggi lagi, dia bisa melakukan seluruh sunat-sunat, baik sunat muakkad ataupun ghairu muakkad. Apalagi yang wajib sudah dikerjakannya. Dan dia bukan hanya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang khilafiyah, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan yang kurang baik pun ditinggalkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, jadi intinya bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu ialah orang alim yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu mutlak sudah bisa disebut sebagai orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Saudaraku yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita malam ini kita mendapatkan berkahnya sehingga kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan, kita bisa mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga barokahnya kita berdoa bersama tadi, dosa-dosa almarhum Bapak Nuruddin bin Sudiro diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal soleh, amal baiknya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biidznillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا فتاح يا عليم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرنه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني خصوصا إلى سيدنا شيخ الفاكه مقدم رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا
أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله وخصوصا إلى المرحوم Bapak Nuruddin bin Sudiro ghafarallahu dzunubahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biddu'a wal qabul bisirri wa bi barakatil fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا فتاح يا عليم يا رب العالمين Alhamdulillah wa syukranillah wa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari Al-Fakir, banyak salahnya baik makharijul huruf, tajwidnya, sifat-sifat huruf. Al-Fakir mohon ampun kehadiran Allah Ta'ala biqaulina astaghfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim. Dan kepada saudaraku semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya. Biqaulina kupat tutui santen kathah lepat nyuwun agung sih samudra pangapunten santen parutan klapa cekap semanten atur kaula akhiru qauli hadza ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam syafaah wa tarbiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha pangonan kawula wangsulaken dumateng Bunda Tridewi sekaligus kawula nyuwun pamit mandhap rumiyin. Ngapunten matur nuwun. Sumangga falyatafaddal masykura. Kisah selalu. Wassalamualaikum.